kemudian para peserta tahsin dari Mar'atus Sholihah, kemudian para peserta tahsin dari kelompok Budi Agung yang kami hormati, juga wakil dari pesantren Hilal, para tamu undangan yang berbahagia, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah, Forum Halaqah Quran Mar'atus Sholihah. Baiklah Ibu, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dalam mengawali halal bihalal ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga, karena kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan juga berkat rahmat, karunia dan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan bermaaf-maafan di ruang Nasrullah Pesantren Hilal Bogor. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita termasuk pengikutnya, umatnya yang selalu berharap akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acaranya sebagai berikut. Setelah pembukaan adalah laporan panitia, kemudian kegiatan murojaah jama'i yang nanti akan dipimpin oleh Ustazah Yuli dengan surah An-Naba dan Al-Qadar. Kemudian taujih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ansupri Idrus Sambo dengan judul Keistiqomahan Berjuang di Jalan Al-Quran, dilanjutkan dengan tanya jawab dan memimpin doa. Kemudian nanti berikutnya ada selayang pandang. Setelah Ustadz Sambo meninggalkan ruangan ini, kita ada acara tersendiri dari Mar'atus Sholihah, yaitu selayang pandang dari pembina Mar'atus Sholihah, kemudian saling sapa dari masing-masing kelompok tahsin, kemudian kita saling bermaafan, dan terakhir penutup adalah makan siang bersama. Saya kira itu. Baiklah Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, berikut laporan panitia yang ada disampaikan oleh Bu Ide. Kepada Bu Ide kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormat kami kepada Gurunda Ustazah Yuli tercinta di Lembaga Mar'atus Sholihah. Hormat kami kepada seluruh rekan-rekan pembelajar pecinta Al-Quran di Lembaga Mar'atus Sholihah yang tetap istiqomah mempelajari Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat kami juga kepada semua tamu undangan yang telah diringankan Allah langkahnya untuk hadir di acara halal bihalal ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya selaku yang mewakili panitia untuk melaporkan gerak langkah panitia hingga terlaksananya acara ini. Alhamdulillah, terima kasih tak terhingga kepada para donatur yang telah berdonasi dan kepada pihak lembaga yang telah berkontribusi, karena tidak lebih dari 5 hari acara ini dapat terrealisasi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan dan semuanya baik dengan berlipat ganda kepada ibu-ibu sholihah tercinta, baik berupa bantuan moral maupun materi. Semoga kita terus dapat bekerja sama dalam satu barisan yang kokoh rapi, insya Allah. Demikian laporan dari panitia. Semoga acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf atas khilaf kata. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ide. Terima kasih kepada Bu Ide atas laporan dari mewakili panitia. Selanjutnya adalah acara Murojaah Jama'i. Agar acara ini penuh dengan keberkahan, marilah kita Murojaah Jama'i yang akan dipandu oleh Ustazah Yuli dengan surah An-Naba dan Al-Qadar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akbar. Sebenarnya ini adalah rangkaian kegiatan kita untuk selalu berinteraksi dengan Quran ya. Sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita, cuman bil khusus dari Ramadan kemarin ya, karena terutama kelompok di sekitar saya anggaplah yang kelompoknya Putri itu peserta warga daerah Kranji, makanya bagian dari Maroto Surah itu bagian dari warga Kranji, makanya ini adalah satu, bukan hanya Maroto Surah aja sebenarnya kegiatan ini ya, tapi kegiatan warga khusus umumnya kegiatan warga Kranji lah gitu, yang alhamdulillah dengan lapang dada, dengan rasa cinta menerima Mar'atus Sholihah untuk berkembang di sini, walaupun maksudnya nggak terlalu perkembangannya, kita mungkin nggak banyak muridnya ya ibu-ibu, cuma alhamdulillah keistiqomahannya yang saya lihat dari ibu-ibu semua. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari teman-teman ya, sama wakil teman-teman pembimbing, karena mereka semua tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Jadi salam sayang saja kepada teman-teman dan para undangan semua. Oke, kita rangkaian kita ya untuk berinteraksi dengan Quran. Kita baca surat An-Naba, insya Allah mudah-mudahan 500 ya penghafal Qurannya yang di grup tahfiznya udah hafal ya An-Naba. Yang di kelompoknya Putri sebagian hafal, tapi kemarin kita waktu acara itikaf sedang hafal surat Al-Qadar kan? Insyaallah kita baca surat Al-Qadar, mudah-mudahan tahun depan mungkin kita lebih baik lagi dan hafalan kita bertambah lagi. Oke Ibu, kita siap ya untuk memurojaah. Dengarkan, sama-sama kita baca dari ta'awud ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa
wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ida atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, sekarang surat Al-Qadar. Bisa Rifa? Masih apa? Insyaallah. Dan sini. Bisa Rifa sini. Ayo, nggak lupa. Depan, ayo. Bisa Rifa kan yang terbaik di kelompok ya. Bareng-bareng sama saya. Ini hasil dari menghafal kemarin yang di itikaf ya Bu. Ya. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil
qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Sarifah. Alhamdulillah. Harusnya kemarin datang ya yang terbaik semua ke depan gitu ya. Cuman belum ya. Bu Mas Sambonya sudah datang, Ustaz Sambonya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Monggo silakan. Masuk TV kita nih. Alhamdulillah Ustaz, tadi kita sudah memulai acara. Saya kalau masuk TV agak grogi saya. Sampai tadi ke acara Murojaah Jama'i dipimpin oleh Ustazah Yuli. Selanjutnya kita akan mendengarkan taujih yang disampaikan oleh Ustaz Ansupri Idrus Tenggo dengan judul Keistiqomahan Berjuang di Jalan Al-Quran. Kemudian nanti kita lanjut dengan tanya jawab dan diakhiri dengan Ustaz memimpin doa. Namun sebelumnya akan kami bacakan dulu biodata beliau. Beliau lahir di Medan pada tanggal 20 November tahun 1970. Pendidikan sarjana matematika IPB, aktivitas sebagai pengajar, dan beliau aktif di Partai Umat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Sambo. Kami silakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah pengajian Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah, diingatkan berkali itu, Bang, Mar'atus Sholihah ya, Mar'atus Sholihah. Oh ya, mudah-mudahan ini jadi doa, benar-benar jadi Mar'atus Sholihah ya, jangan cuma namanya doang, nama menjadi doa. Mudah-mudahan dengan doa itu menjadi dikabulkan Allah, terwujud dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini. Dengarkan ya, ya, kesempatan kali kita bisa bermuajahah, bertemu, bersilaturahim, tentunya dalam rangka pasca Ramadan ini, masih suasana Idul Fitri atau bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Yang mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah Ramadan kita. Putus nih. Dan juga menjadikan kita hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita yang lalu, dan juga mudah-mudahan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terbaik yang kita lalui, dan mudah-mudahan kita berdoa bisa disampaikan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan, diberi kekuatan, kelapangan rezeki, sehingga kita kembali bisa memaksimalkan ibadah kita lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kesempatan bisa hadir dalam majelis ini. Ya, alhamdulillah, majelisnya tetap berjalan walau seminggu sekali dengan segala macam perjuangannya. Ya, judul yang kita bahas hari ini berat banget. Ya, istiqomah, berjuang di jalan Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, agak ngeri kita tengok apa namanya, orang di jalan Allah
ini berjuang di jalan Al-Quran. Ya, jadi agak ngeri-ngeri sedap kita mendengarkannya ini gitu loh. Saya pun pertama kali baca ngeri kali emak-emak ini. Ya. Kalau hidup bersama Al-Quran itu mending, oke lah, agak lembut lah gitu. Ya, hidup bersama Quran, ya, atau apalagi istilahnya, berada dalam naungan Quran, ya itu masih oke lah. Udah berjuang dia, ini kan kayaknya mau berantuk gitu nih kan. Ya, jadi nggak apa-apa lah, ya. Jadi ini semangat, menunjukkan semangat betapa ibu-ibu dalam menghafal, ya, dalam membaca Quran, dalam ta'lim betul-betul berjuang gitu loh ya. Ya saya tadi awalnya memandang berjuang ini dalam kalimat yang luas dan dalam gitu. Tapi setelah saya renungkan, oh jangan-jangan yang maksud berjuang orang ini susah kali lah menghafalnya. Susah kali lah baca Quran biar bagus tajwidnya gitu. Ha sama ha salah terus gitu. Qaf sama kaf bercampur terus. Gha sama kha. Jadi ain sama a kadang-kadang panjang pendek, betul-betul berjuang gitu loh. Makanya tadi saya agak mau cerita yang agak lebih gimana gitu, tapi setelah saya renung, oh cuman sebatas ini rupanya perjuangan. It's okay, nggak apa-apa. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ini kan perjuangan awal di sini dulu kan gitu. Ya, berjuang di dalam belajarnya, membacanya, menghafalnya kan gitu. Ya, setengah juz 6 bulan nggak kelar-kelar. Oh setahun. Enggak sengaja saya bilang 6 bulan dulu gitu loh, biar tersangka baik kan. Supaya ternyata faktanya setahun pun belum gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Karena saya melihat langsung di mata kepala sendiri yang orang berjuang itu gitu. Kok nggak tamat-tamat perasaan. Lalu dikasih iming-iming, kalau bisa dikasih ini gitu. Tapi hadiahnya diminta, dapatnya nggak dapat gitu. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Ini bagian dari pernak-pernik ya. Dengan kayak gitu kan tahun kan. Ini supaya juga jadi pembelajaran buat anak-anak kita. Oh melihat emak aku kayak gitu kali ya gitu. Kan jadi udah senior, udah anak besar-besar juga masih berjuang membaca dan menghafalnya gitu. Masa anak muda leha-leha kan gitu. Jadi bisa menjadi pembelajaran teladan, bilang sama anak, mama kau aja yang udah kayak gini mau kayak gini, masa kau tak mau belajar kan gitu. Jadi anak kita menjadi lebih semangat dengan perjuangan mamanya ya, asal jangan bapaknya pula mengulah kan gitu. Kalau bapaknya mengulah tak jadi menghafal, jadinya gue pikir kan asik mikirin bapaknya aja nih, bapak kau nih kan gitu. Nah, makanya penting juga bapaknya mesti diceramahkan gitu loh ya. Jangan sampai udah mamanya sibuk-sibuk mau menghafal, bapaknya mengulah kan gitu. Akhirnya hafalannya hilang ya. Bapaknya tak mengulah aja setahun gak jadi gitu, apalagi mengulah gitu. Jangan satu halaman nggak nyampe gitu. Jadi begitu menghafal blank terus. Mudah-mudahan di sini enggak lah, suaminya baik-baik semua lah insyaallah. Yang punya suami gitu maksudnya. Nah sekarang balik kita kepada kaji kita ya. Jadi kita bersyukur Allah menghadirkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan terus ya, diberikan kesempatan terus kita bisa beramal, membaca ya, memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Dan kita berharap nanti akhir hidup kita bisa Al-Quran ini menjadi di samping pedoman hidup kita, dan juga akhir hidup kita juga kita bisa tetap bersama Al-Quran ya. Quran tidak lepas dari diri kita,
dan mudah-mudahan saat kita nanti dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Quran ini memberi syafaat, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat yang istiqomah begitu sunnah beliau, istiqomah mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umat yang istiqomah itu, ya, istiqomah mengamalkan Al-Quran, istiqomah mengikuti sunnah Nabi, ya, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, syafaat Nabi. Syafaat yang terbesar dalam nanti di hari kiamat itu ada 3. Yang pertama syafaat dari Nabi Muhammad, ya, syafaat kubro namanya. Yang kedua adalah syafaat Quran, ya, syafaat Quran. Yang ketiga syafaat amal-amal kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, ya, semua amal-amal kita itu akan memberi syafaat kepada kita, ya, termasuk nanti syafaat yang paling rendah itu adalah syafaat sahabat. Sahabat-sahabat soleh itu nanti akan memberi syafaat. Cuman kalau sahabat yang soleh itu nanti masalahnya syafaatnya kalau kita udah masuk neraka dulu, ya. Nah, kalau yang lain tuh sebelum amal kita kurang dikit, yang lain nambahin, ya. Syafaat Nabi menambah, syafaat Quran nambah. Syafaat itu artinya kalau bahasa kitanya genap. Syafi itu genap, jadi menggenapkan. Jadi kalau kita banyak kurangnya, mudah-mudahan dengan syafaat itu kita udah sholat, udah puasa, tapi ternyata setelah ditimbang masih banyak kurangnya, ya, masih banyak kurangnya. Ya, misalnya pahala kita 1000, dosa kita 1500 misalnya gitu, kan kurang banyak. Dengan syafaat itu mudah-mudahan syafaat Nabi nambah 300, syafaat Quran nambah 100, syafaat puasa nambah 75, yang akhirnya tinggal berapa? Tinggal 5 atau 7 lagi kira-kira gitu, tapi masih kurang juga. Akhirnya nyemplung ke neraka. Nauzubillah. Karena kurang, udah di semua syafaat dikumpul, kurang. Masuklah kita neraka. Ya, ini cerita hadis saling begitu. Nah, setelah semua masuk surga, nah, sahabat-sahabat kita yang soleh-soleh yang kita kumpul sama yang masuk surga ini bingung, bukan bingung, nanya-nanya, kok si fulanah nggak ada sama kita? Dulu kan ngajinya bareng, ya, itikafnya bareng, kok tiba-tiba masih nggak ada bersama kita? Akhirnya sahabat-sahabat yang soleh tadi nanya sama Allah, ya Allah, kami punya sahabat bersama kami dulu di dunia, kok sekarang nggak ada dalam surga, gitu. Nah, apakah dia di neraka? Kata Allah, iya di neraka, kata Allah. Boleh nggak kami ngasih syafaat? Boleh, kata Allah. Akhirnya kita diberi kesempatan, kita datangi neraka, kita panggil sahabat kita itu, akhirnya kita ajak masuk ke dalam surga. Nah, jadi syafaat yang terakhir itu adalah syafaat sahabat-sahabat yang soleh. Nah, cuman tadi harus nyemplung ke neraka, ya, mudah-mudahan jangan kita yang masuk, mudah-mudahan kita yang jemput, kan gitu, ya. Nah, jadi gitu. Makanya kan berdasarkan hadis ini kan Imam Syafi'i kan sampai mengatakan gitu, kalau nanti ini ucapan yang sangat yang merendah, ya, kalau nanti di dalam surga, kalian masuk surga nggak nemu aku, ya tolong cari aku di neraka, jemput aku. Imam Syafi'i sampai yang orangnya sekaliber itu, ya, sampai seperti itu. Ya, cuman pula kita kan gitu, tapi nggak apa-apa lah, ya, mudah-mudahan ini kita semua selalu berada dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang balik kita kepada berjuang di jalan Al-Quran ini, ya. Ya, yang pertama yang penting kita ini kan adalah yang dimaksud berjuang di sini kan kita hidup bersama Quran, ya. Quran ini mempunyai 3 fungsi. Fungsi pertama, dia adalah pembimbing hidup kita, ya, dia pembimbing, ya, pembimbing hidup kita. Kita dibimbing oleh Quran. Ya, fungsi yang kedua, dia menjadi pendamping. Berdua sebagai pendamping. Yang pertama pembimbing, yang kedua mendampingi kita. Ya, jadi kalau pembimbing itu artinya ketika kita mengambil keputusan, kita mengambil jalan, ya, kita dibimbing oleh Quran. Mana yang boleh kita ambil, kata Quran tak boleh kita tinggalkan, kan kira-kira gitu. Nah, jadi kita dibimbing hidup kita dalam Al-Quran. Dia menjadi hudan, ya, menjadi petunjuk. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Dalam Al-Baqarah ayat 2 itu hudal lil muttaqin.
Kalau dalam Al-Baqarah ayat 185 yang tentang puasa, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ya, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa dan petunjuk bagi manusia. Ya, jadi gitu. Nah, jadi menjadi pembimbing. Ya, kita dibimbing. Orang yang dibimbing dengan Quran pasti hidupnya benar, pasti hidupnya lurus. Ya, pasti hidupnya nggak akan neko-neko gitu. Ya, pasti akan jalannya ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang kedua sebagai pendamping, dia mendampingi kita. Yang namanya pendamping itu kan harus ada bersama kita, dekat dengan kita. Ada gitu. Kalau didamping itu kan artinya kita selalu membacanya, kan berarti kita begitu. Kita selalu kalau kita ya baik senang maupun susah kita tetap baca Quran. Makanya nanti di dalam dalam kehidupan kita harus ada sehari harus baca Quran. Ya, jadi gitu. Hari harus ada baca Quran. Kalau tak bisa baca, ya hafalannya. Ya kadang-kadang membacakan agak susah. Karena kalau misalnya kalian lagi dapat, misalnya perempuan lagi dapat mens, ya kan nggak bisa baca Quran, ya menghafal. Ya, apa yang hafal itu juga bagian dari membaca Al-Quran. Ya, agar kita membaca itu memang paling bagus membaca itu kan semua indera dipakai kan gitu, mata dipakai, telinga dipakai, mulut dipakai, pikiran dipakai. Tapi kalau menghafal kan minimal mata enggak kan gitu. Jadi makin banyak indera yang dipakai, makin banyak pahalanya, kira-kira gitu. Jadi membuka mushaf itu paling banyak pahalanya. Karena ada pahala tangan membuka, ya, mata melihat, lidah menjilat kan gitu. Ya, ya. Ada juga pahala, ludah itu ada juga pahala. Ya, jadi gitu. Jadi makanya paling bagus. Cuman kan dalam kondisi kita lagi dapat kan nggak bisa. Makanya harus berwudu dulu, harus dalam kondisi kita bersih kan gitu, ya, tahir, suci. Nah, tapi kalau nggak bisa gimana? Ya tetap aja menghafal. Ya, jadi menghafal. Apa yang hafal? Kalau cuman hafalnya juz 30, juz 30. Hafalnya buat duha ke bawah ya nggak apa-apa itu. Jadi ulang-ulang terus. Hafalnya kulhu falak anas ya udah itu aja terus kan. Minimal kan kalau kulhu 3 kali udah sama setara dengan Quran pahalanya kan gitu. Sama khatam Quran. Berapa kali khatam tiap hari? Aku khatam tiap hari 3 kali kita bilang kan. Orang bingung juga, mak ngeri kali ya. Ya. Imam Syafi'i aja cuma 2 kali khatam satu hari. Ya sehebatnya. Kalau dia hafal betulan kan gitu. Jadi, tiap hari dia khatam Quran 2 kali tuh Imam Syafi'i. Kalau kita malah lebih hebat, 3 kali dari beliau kan gitu. Rupanya apa kulhu 9 kali ya. Ya jadi gitu. Nah, jadi kita Al-Quran sebagai pendamping, ya, mendampingi kita. Jadi selalu bersama kita. Ya kalau dulu kan harus megang Quran. Kalau sekarang kan mungkin kan sudah ada HP, ya kan, ya ada bisa dibuka di ini kan. Dan itu lebih praktis sekarang, ya, lebih praktis. Cuman masalahnya kan dalam HP bisa macam-macam, ada juga kan gitu. Pas lagi ngapal masuk, ada masuk message gitu kan. Nah, apalagi grupnya banyak gitu loh. Jadi baca Quran yang sebentar, yang dibaca grup lagi gitu. Terakhir nggak fokus. Jadi gitu. Ya, jadi Al-Quran sebagai pendamping, sebagai teman. Nah, apalagi misalnya lagi kondisi-kondisi susah, lagi kondisi itu sebenarnya baca Quran itu akan menghibur. Itu hebatnya Quran itu yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Gitu. Dia menjadi penghibur. Ya. Jadi Quran itu sebagai nanti ini fungsi yang ketiga nanti. Ini yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain. Dia sebagai penghibur. Quran itu sebagai penghibur hidup kita. Ya, dikala kita senang, dia menjadi ngerem lah. Ya, kalau kita lagi susah, dia menghibur kita. Ya, coba lagi sedih-sedih, bacalah Quran, pasti lain suasana hati kita. Sedihnya pasti banyak berkurang kalau bacanya betul. Ya, bacanya betul itu artinya betul-betul ikhlas gitu loh. Nah, jadi yang ketiga itu Quran ini sebagai penghibur. Maka Rasulullah itu kalau lagi sedih-sedih pasti turun Quran. Menjadi penghibur dia. Pemberi kabar gembira sebagai penghibur kita. Nah, makanya sebenarnya kalau ada orang mati, tahlilan itu sebenarnya bagus dalam konteks itu menghibur orang yang kehilangan gitu loh, ya. Jadi gitu. Jadi menghibur. Yang kita nggak usah bicara ikhtilafnya lah, kan minimal efeknya kepada orang yang bukan pada orang mati doanya lah. Ini kan sound
ini menghibur. Ya, tinggalkan itu kan kalau kita ngaji-ngaji apa itu lain, hiburannya beda. Quran ini memang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Jadi gitu. Apalagi sambil bacanya kita suaranya agak bagus gitu. Nah, itu lumayan juga. Kayak kalau nggak bisa minum kita dengerin. Makanya penting sebenarnya di samping baca Quran. Makanya baca Quran ini kan nggak boleh beda dengan baca buku. Baca buku itu cukup kita diam aja. Kalau Quran enggak, dia mesti dibaca, bibir mesti bergerak dan harus bersuara. Kenapa? Bibir bergerak, suara yang kita dengar itu frekuensinya beda gitu. Itu akan membawa getaran-getaran sendiri. Itu bisa menghibur. Apalagi suaranya bagus. Suaranya ngagaleong aja minimal kan yang menikmati kita kan gitu. Perkara orang sakit mendengarkannya itu urusan orang itulah. Tapi minimal kita kan ngagaleong tapi kita kok asik juga ya. Itu hebatnya Quran itu. Ya, walaupun kadang-kadang saya mendengar ada orang ini bukan istri ya, jangan langsung kok ada orang kita sakit telinga kita dengarkan bacanya, tapi kok dia nikmat aja baca kita hebat Quran ini, hebat Quran ini. Rupanya Ustaz suka dengar ibu-ibu lagi. Ya ibu-ibu, ibu-ibu yang bukan hanya ibu, termasuk bapak bapak juga. Saya lihat baca satu halaman tuh kayak berjuang banget gitu. Banyak, kadang banyak salahnya. Kadang-kadang orang tuh kan saya kan di belakang, orang tuh karena di depan ya baca. Saya dengar aja kan, walaupun tapi semangat bacanya. Itulah lain gitu loh. Ya, jadi memang pengaruhnya kepada yang baca, walaupun mungkin yang dengar ya karena kita banyak paham. Ini kan bahasa kita beslema. Beslema itu apa ya? Orang Medan yang tahu tuh beslema itu. Beslema itu ya banyak kurangnya lah, nggak pas lah, banyak nggak pasnya. Ya, jadi gitu. Tapi yang membacanya asik, kan aneh. Kalau lagu, kalau nyanyi, itu kan kalau fals kan kita aja nggak enak dengarnya, yang bacanya. Tapi ini enak. Disitulah kehebatan Quran. Ya, itu yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Makanya salah satu mengapa Quran itu tidak bisa ditiru oleh orang lain, itu dari sisi suaranya, dari sisi iramanya nggak bisa ditiru oleh suara manusia manapun. Jadi siapa orang yang nggak paham bacaannya saja, nggak maknanya, dengernya aja hatinya sejuk, gitu, hatinya sejuk. Apalagi orang yang paham. Nah, jadi fungsi yang ketiga adalah fungsi menghibur. Cuman jangan dibalik, gitu loh, jangan dibalik. Fungsi pertama harus pembimbing dulu, itu yang paling utama. Jangan dibalik, jangan menghibur dulu. Ya, jadi jangan menghibur dulu. Ya sebenarnya tahap belajar oke, tapi jangan menghibur yang dikedepankan dulu. Harus yang membimbingnya itu itu fungsi Quran tuh di situ. Nah banyak kita kadang-kadang ya pada yang malah ada yang nomor 3, yang nomor keempat tabaruk istilahnya. Ya tabaruk itu apa sih? Ada juga, kalau saya ada memang sih, tapi jangan dikedepankan fungsi banyak, kita justru malah yang keempat, bukan hanya penghibur, tabaruk. Tahu tabaruk nggak? Tabaruk itu ngambil berkah, ngambil berkah. Nah ini yang kadang-kadang menjadi bisa berbahaya juga, karena hanya ngambil berkahnya doang. Ya, jadi tahu ngambil berkah nggak? Ya, jadi ya baca ini dapat sekian, ini dapat apa, ngambil gitu, gitu ya kan gitu. Ya kalau ada hadisnya sih nggak ada masalah juga, ya baca surah Al-Kahfi, ini baca surat Yasin, baca it's okay gitu, memang ada dalilnya. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Jadi Quran tuh bukan jampe-jampe, Quran tuh bukan mantra-mantra, kan gitu. Kan tabaruk itu kan seolah-olah seperti itu, ya. Jadi kalau baca Quran kalau kesurupan, kan gitu, kan aneh. Ya, atau kalau tadi sebagai penghibur, jadi baca Quran kalau orang meninggal doang atau sedih doang, kan gitu. Jadi hanya sebatas itu. Memang ada fungsi itu, tapi fungsi itu bukan fungsi utama. Fungsi utama itu adalah pembimbing dan pendamping. Ini yang fungsi utama harus Quran itu. Ya, ada fungsi apa tadi? Fungsi penghibur, betul. Tapi itu bukan utama, itu tambahan saja sifatnya. Apalagi tadi tabaruk. Tabaruk tuh memang ada kan, Nabi bilang baca satu, itu tabaruk tuh pahala untuk ini, untuk betul ada memang dalilnya. Itu sebagai penambah semangat, jangan menjadi yang utama, akhirnya yang utamanya tinggal gitu loh. Ya,
Jadi dia baca Quran tapi hidupnya berantakan, nggak diatur sama Quran. Baca Quran dia nangis-nangis, baca Quran dia gimana gitu, hebat banget, belagu-belagu, bukan belagu lah ya, berirama. Kalau orang Medan kalau belagu ya memang berirama. Kalau orang sini belagu ya belagu lo kan gitu. Belagu itu kan dari bahasa Inggris dia. Bahasa Inggrisnya itu songong. Ya, dari kata-kata sing. Ya kan, sing menyanyi kan gitu. Jadi singing bernyanyi. Jadi kalau song lagu, ya kalau songong berlagu kan gitu. Jadi hebat orang Sunda ini. Jadi ada bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, jadi balik kita pada yang tadi. Nah, jadi banyak orang justru pada yang fungsi keempat dan fungsi ketiga dan fungsi keempat sebagai penghibur dan tabaruk itu. Akhirnya Quran ditinggalkan. Jadi fungsinya juga ngusir jin, ya, ngusir kalau ada kemasukan baru dibaca Al-Baqarah rumahnya. Ya, ada fungsi itu, tapi itu bukan yang utama gitu loh. Betul ada pahalanya sebagai pemberi semangat. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf. Jadi kita baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi itu ada gitu, tetap. Tapi jangan berhenti di situ. Justru yang pertama itu adalah fungsi Al-Qur'an. Jelas, dalikal kitabula hudan. Udah jelas. Pertama kali disebutkan itu dia sebagai hudan, petunjuk. Itulah yang utamanya gitu loh. Nah, jangan dibalik. Ya, jadi balik pada kita tadi, kembali kepada yang apa? Jadi ada fungsi menghibur, ya, ada fungsi tabaruk, ya, berpahala. Kan membaca Quran ini ibadah, memang ibadah. Kata Nabi ibadah. Asal kita ikhlas itu menjadi beda dengan baca buku-buku lain. Makanya dia khas membacanya itu harus panjang pendeknya, harus tajwidnya, biar dia berpahala. Bagaimana Ustadz kalau bacanya nggak sepannya? Kalau udah berjuang masih gitu juga, la yukallifullah nafsan illa. Tapi berjuang dulu, belajar dulu. Kalau udah belajar masih gitu juga, apalagi daerah-daerah di Jawa atau daerah orang yang lidahnya yang susah itu, bisa Al-Fatihah jadi Al-Fatihah gitu. Alhamdulillah rabbil alamin gitu. Ar-Rahmanir Rahim kan gitu kan. Tapi kan itu dia sudah berusaha, ya nggak apa-apa. Ya, jadi gitu kan Allah Maha. Tapi jangan sampai menggampangkan juga. Ya, nggak belajar terus jangan gitu kan. Kan Quran ini juga tadi ada nilai pahalanya membacanya. Jadi kalau kita bacanya dengan baca Quran itu tadi megangnya dapat pahala, nengoknya baca pahala, mulut yang keluar mendengarkan pahala, kita fokus pahala. Kan itu. Jadi berpahala, itu aja berpahala. Jadi semua ada apa namanya? Ada nilainya. Apalagi itu baru dari sisi bahasa kita luarnya, dari sisi dalamnya tadi. Setiap huruf berpahala juga. Nah, jadi gitu. Nah, ini fungsi Al-Qur'an. Jadi ini sebagai pengantar saja. Nah, tapi intinya itu adalah tadi apa? Dia sebagai pembimbing dan pendamping. Itu yang harus kita. Makanya banyak orang mengatakan ini satu hidup bersama Al-Quran. Kalau tafsir itu fizilal Quran, ya. Jadi hidup berada dalam naungan Al-Quran. Nah, apa untungnya? Nah, kan apa untungnya kita hidup bersama Quran ini? Untungnya apa sih? Untungnya apa? Nah, untungnya namanya juga pembimbing. Namanya juga pendamping hidup. Berarti apa? Dia menunjuki jalan hidup kita. Ya, mengatur hidup kita. Gitu loh. Jadi mengatur hidup kita. Kita kan nggak nengok Allah, betul nggak? Pada hakikatnya kan hidayah itu datang dari mana? Kan Allah. Pada hakikatnya hidayah itu datang dari Allah. Allah pemegang hidayah. Tapi Allah kan gaib. Makanya Allah turunkan yang sifatnya nyata. Itu Al-Quran. Makanya kalau kita baca hudal lil mutakin itu dalam tafsirnya bukan petunjuk. Tapi apa? Pemberi petunjuk. Hadin bahasa ininya. Atau Al-Hadi. Jadi gitu. Nah, jadi kalau bahasa kitanya apa? Ini namanya majas akli namanya.
Ya, jadi gitu. Jadi walaupun Allah sebagai pemberi petunjuk yang utama, ya, sebagai Al-Hadi, tapi karena Allah menunjuki manusia melalui Quran, maka Quran pun diberi status sebagai pemberi petunjuk, termasuk Nabi juga. Ini namanya majaz akli. Contoh ini sedikit nih, kalau kita belajar bahasa Arab ya, yang bangun jembatan tukang atau pemerintah? Tukang. Tapi kenapa nggak pernah kita katakan jembatan itu dibangun sama tukang? Nggak kita bilang apa? Dibangun oleh pemerintah. Kenapa? Nggak. Padahal kan tukang yang ngerjakan. Cuman kan tukang kan sebagai perantara saja. Nah, jadi gitu. Kalau tak ada apa namanya? Kalau nggak ada pemerintah, nggak akan terbangun itu. Biar ada tukangnya banyak. Ya, kalau nggak ada pemerintah, uangnya apa semua nggak jalan juga. Jadi gitu. Itu saya majaz akli namanya. Jadi gitu. Jadi bahasa kitanya, jadi Quran itu juga sebagai pemberi petunjuk. Jadi karena Allah gaib, maka Allah berikan yang nyata. Jadi gitu. Jadi Quran juga berfungsi sebagai pemberi petunjuk. Walaupun petunjuk. Jadi artinya apa? Kalau kita mau dapat petunjuk, ya harus melalui Quran. Dari petunjuk itu kan nanti kan ada 3 ya. Tadi 1 Allah, tuh, ya. Yang kedua Quran. Yang ketiga Nabi, ini 3 sama nih, satu paket. Gitu. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, innaka, kau benar-benar bisa menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Kenapa Nabi dibilang itu? Misal kita dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-42. 42 itu surat Asy-Syu'ara, ya, ayat terakhir. Ya, 1 ayat sebelum terakhir. Itu kan gitu. Coba lihat Az-Zukhruf. Itu kan Nabi Muhammad. Di atasnya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu hudan, ya, walakin ja'alnahum. Coba surat Asy-Syura surat 42 ayat terakhir itu 3. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Itu 3 ayat terakhir surat Asy-Syu'ara. Jadi Nabi Muhammad itu juga innaka la tahdi, engkau Muhammad benar-benar menjadi petunjuk, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi artinya Asy-Syu'ara ya, surat apa? Betul nggak cara itu? Surat 42 3 ayat terakhir. Jadi kalau Quran itu dia sebelah kanan paling atas. Nah, kalau kita Ustaz Hidayat gitu, kanan atas. Oke, langsung nggak apa-apa lah ya. Baiklah kita pada kaji kita. Jadi yang penting itu. Jadi sebagai tahap pembelajaran nggak apa-apa, kita boleh balik. Dibalik tadi. Ya, untuk belajar boleh. Ya dibalik, berarti 4 dulu ada pahalanya. Yang kedua jadi penghibur, boleh dibalik. Dan tahap belajar, makanya paling bagus anak-anak itu kayak gini belajarnya, terbalik. Tapi kalau orang sudah dewasa harus yang pertama dulu. Karena kalau anak-anak kan belum tahu dia mana petunjuk, belum mau, jadi nggak tahu. Jadi kalau anak-anak nggak apa-apa, kita ajarin dulu, yang penting dia baca, kasih semangat pahalanya, ini apa ya, ajarin anak kita. Jangan punya Quran adalah petunjuk, anak nggak ngerti dia itu, nanti jaka sembung makan permen. Jadi gitu. Oke, jadi apa untungnya? Ya untung pertama, hidup kita teratur, hidup kita terbimbing, hidup kita terjaga. Itu untungnya. Orang yang hidupnya terbimbing, terjaga itu kan asik. Sebenarnya yang bikin orang takut, yang bikin orang stres, yang bikin orang hidup nggak nyaman itu kan gara-gara nggak ikut aturan. Makanya jadi nggak nyaman hidupnya. Begitu cara Allah membuat mekanisme di dalam baik kejiwaan kita maupun dalam hidup ini. Jadi orang yang jauh dari bimbingan Quran, jauh dari
petunjuk Quran, ya pasti hidupnya nggak nyaman. Memang mungkin senang, iya. Bedakan antara senang dengan tenang, itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau tenang itu datang dari dalam, kalau senang datang dari luar. Jadi ada reaksi luar gitu loh, senang itu. Karena dapat sesuatu, karena ini sesuatu kita jadi senang. Kalau tenang itu datang dari dalam, internal dia. Bahasa ininya internal peace, ya, kedamaian yang datang dari, atau internal happiness yang datang dari dalam. Beda. Orang tenang udah pasti senang, orang senang belum tentu tenang. Punya suami ganteng senang atau tenang, Bu? Jangan tengok Ustadz Sambo. Ini bilang ganteng, tengoknya Ustadz Sambo. Kalau sama Tajarani ya udah jelas paling ganteng, ya. Nah, jadi memang senang, tapi tenang belum tentu. Entah menggatal ya. Oh, menggatal tuh bahasa kita apa ya, bahasa sininya? Bahasa apa kitanya? Ya. Tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak. Bagus. Yang bahaya tua-tua keladi, makin tua makin menggatal, Bu. Keladi itu kok tuh gatal tuh. Makanya istilah menjadi itu maksudnya menjadi gatal dia gitu loh. Makanya bahaya. Ya, kayak bertahu, tahu ini kan pepatah Melayu nih. Jadi makin tua makin dandy tampilan gitu kan. Makin apa ya? Makanya saya nggak mau tampilan dandy, takut banyak yang mau saja. Saya begini aja lah, biar tahu saya ada yang mau lah. Nah, banyak yang merepot orang ngejar-ngejar kita nanti kan. Udah lah gini-gini aja lah kita kan. Kalau sempat bawanya kita nggak sanggup kita nanti kan gitu. Itu intermezzo. Nah, jadi apa bahasa kitanya? Ya, jangan ketawa kayak gitu. Nah, jadi kita harus menjadi pembimbing, itu bikin kita tenang. Nah, dapat dunia, dapat ini itu memang senang, tapi belum tentu tenang. Dan orang yang senang tuh umurnya sebentar. Begitu dia udah kita nggak bersama itu lagi, ya sudah. Bisa nggak tenang lagi. Makanya orang kan kena narkoba, itu mungkin awalnya dia tenang. Tapi ya begitu udah narkobanya habis, dia gelisah lagi. Jadi sementara. Nah, balik kita pada yang tadi. Nah, jadi mari kita, kalau orang hidupnya bersama Quran, pasti orang teratur itu pasti lebih tenang. Ya, hidupnya lebih tenang karena teratur dia. Ya. Memang awalnya berat, Bu. Awalnya nggak enak, awalnya nggak nyaman hidup teratur itu. Memang. Naik mobil aja, kalau kita misalnya ya ikut aturan, kecepatan sekian, ya ada rambu-rambu kita ikut, yang awalnya agak berat, tapi aman kita. Ini dalam konteks jalan yang benar ya, bukan jalan di Indonesia. Jalan Indonesia kita udah baik-baik pun orang pula nabrak kita. Ya, dalam konteks yang benar. Tapi kalau orang ugal-ugalan, kok nampaknya hebat, tapi kalau udah begitu nabrak. Jadi awalnya memang nggak enak. Pakai jilbab kan awalnya kan nggak enak, kan? Makanya saya nggak pernah pakai jilbab. Ya kan panas, tapi kan lama-lama kan terbiasa. Lama-lama lain, ada ketenangan. Nah, ketenangan ini, Bu, datang pada 3 hal gitu loh. Ya, ini yang ketenangan itu datang pada 3 hal. Pertama, karena teraturnya hidup kita itu memang membuat kita tenang. Itu pertama. Ya. Jadi orang yang teratur itu, kalau coba hidup kacau pasti nggak tenang. Salah aja, ini aja bawaannya. Karena takut kita. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Karena salah. Maling itu pasti hidup nggak tenang. Koruptor itu walaupun dia mungkin bisa flexing apa istilahnya, kan nampaknya happy, pasti dalamnya itu keropos itu. Maka dalam Nabi mengatakan salah satu ciri kebaikan dan kebenaran itu bikin kau tenang. Salah satu ciri. Jadi walaupun kita misalnya
belum tahu dalilnya gitu loh, sesuatu itu benar atau salah. Tapi kalau ini dalam konteks normal ya, kalau kita tenang terus nggak takut, was-was, itu salah satu ciri itu kebaikan. Tapi kalau keburukan, walaupun kita nggak tahu dalilnya, kok rasanya kok gini, kita sendiri nggak nyaman, nggak mau malu ditengok orang, atau kan itu menjadi Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Jadi kalau kita berada dalam kebaikan pasti tenang. Makanya orang-orang kafir yang tidak beriman dalam konteks ini mereka merasa tenang-tenang aja. Mereka banyak berbuat baik, ya mereka bilang kami tenang kok, dia bilang. Tapi dalam satu sisi itu gitu loh, tidak dapat dalam sisi yang lainnya. Kalau kita kan memang secara psikologi betul, makanya orang ya bertuhan kepada Tuhan yang salah itu pasti tenang. Kalau dia benar pada Tuhan yang salah gitu, dia betul-betul berdoa sama Tuhan yang salah, pasti efeknya dia tenang. Dari sisi itu, ya. Padahal Tuhan yang salah, tapi dia hanya dapat dari sisi itu. Ini namanya ketenangan semu sebenarnya. Satu sisi ya. Satu sisi. Karena kan dia ada 3 sisi saya bilang tadi. Sisi psikologisnya memang akan membuat tenang karena dia jalannya benar. Siapapun yang jalannya benar pasti tenang. Tapi kalau dia jalannya nggak benar, jalannya neko-neko, pasti dia takut ditengok orang, takut ketahuan, takut ini, pasti kan takut nanti dia karena dia melanggar sesuatu, takut ditangkap, kan jadi takut dia. Jadi tenangnya ya datang karena dia berada dalam kebaikan atau kebenaran. Itu tenang pertama. Tapi yang nggak dapat tuh tenang kedua. Ketenangan kedua memang Allah yang menanamkan ketenangan itu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Ala bi dzikri tatma'innul qulub. Kau ingat Allah, Allah akan turunkan ketenangan, hati kau tenang. Nah, kalau Tuhan yang salah enggak, tenangnya awal, tapi kan Tuhan karena salah, mana ada Tuhan yang salah ngasih ketenangan. Malah in tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau berdoa sama dia enggak dijawabnya doa kau. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun dia dengar enggak akan dipenuhinya doa kamu. Nah, jadi kalau bagi orang-orang yang enggak beriman, ya mungkin dari sisi ini sama. Makanya kadang-kadang banyak orang enggak percaya sama Tuhan. Oh, kok sampai kamu bikin tenang juga? Nah, dia dari situ. Nah, sisi yang ketiga, ini yang Allah turunkan pertolongan. Setiap ada kesulitan, nanti ada jalan. Makanya kalau jalan benar itu, lihat. Ketika kita sulit berada dalam kebenaran itu, pasti nanti Allah tunjukkan jalan-jalan kemudahan-kemudahan. Pasti itu. Makanya kalau hidup sama Quran ini enak gitu. Begitu mentok hidup kita, karena kita menjalankan Quran, pasti terbuka di jalan itu. Karena kita percaya Allah pasti akan bukakan jalan itu. Karena orang yang hidup bersama Quran, dia menjadi ahli Allah. Apa ahli Allah itu? Ahli Allah itu apa? Ahli Allah itu ya semacam keluarganya Allah gitu. Kalau kita keluarganya Allah gimana sih? Kalau susah pasti itu. Jangankan keluarganya Allah, keluarganya pejabat aja kita enak kok. Ya keluarga pejabat. Pasti kalau kita susah dibantu, kalau kita ini ditolong, kalau ini dimudahkan, itu baru keluarga manusia yang punya banyak keterbatasan. Maksudnya manusia yang baik, bukan manusia yang tak baik ya. Kalau itu baik, keluarga susah juga dibikinnya kita. Ya. Apalagi menjadi keluarganya Allah, pasti Allah banyak. Jadi jadi ketenangan yang ketiga itu keyakinan kita pasti kita akan ditolong. Itu yang bikin kita tenangnya ya nyaman aja. Memang nggak enak awalnya, tapi ya kita pasti ketika kok Ustadz susah amat sih, kita misalnya cari rezeki yang halal nih, berusaha cari rezeki halal, kok susah amat gitu loh ya, kok jalannya berat amat, tapi kita nggak mau, aku mau yang halal aja pokoknya, nggak mau aku yang mau nipu kayak, mau riba kayak, mau apa kayak, nggak mau aku. Memang awalnya berat gitu loh, tapi selalu ada jalan kemudahan itu yang Allah berikan. Tentu saja syarat ketentuan berlaku. Nanti kita syarat ketentuannya itu kita bahas di terakhir nanti. Ya. Ustadz, saya kayak udah kayak gitu kok nggak ada jalan, something wrong. Berarti ada yang salah berarti kalau gitu. Nah, itu di ketentuan, syarat ketentuan berlaku itu kita bahas sebagai penutup nanti. Ya. Jadi kalau kita udah jalan kayaknya berusaha bener, tapi kalau di ujung mentok kok kayak nggak ada jalan, itu hati-hati. Jangan-jangan fondasinya salah gitu loh. Ya, fondasinya salah sehingga Allah tegur kita. Ya supaya kita berpikir ulang, loh kok kayak gini, jangan-jangan ada yang salah. Nah, jadi gitu. Jadi nggak akan ada di jalan nanti.
Begitu kita sudah mulai mentok, dibuka satu-satu, dibuka mentok. Walaupun kayaknya satu itu jalan itu kayak mustahil saja, tapi ada aja jalan. Nah itu enaknya kalau hidup bersama Al-Quran, kita nggak akan capek gitu. Awalnya capeknya hanya di awal saja. Itu sebagai ujian. Kok lah semua orang hidup Quran pertama udah langsung enak. Semua orang hidup sama Quran. Enak kali dong. Bandit-bandit itu pun hidup sama Quran dia. Karena enak kali pertamanya. Begitu dia megang Quran, langsung rezeki mudah, langsung ini, hatinya terus tiba-tiba tenang. Wih, semua orang kayak gitu. Justru ketika kita pertama itu kok agak berat gitu. Ini kok berat banget nih. Mungkin dicemoohin orang, mungkin ada yang nggak setuju, mungkin ada itu kan, itu tantangannya dari sisi eksternal. Dari sisi internalnya mungkin kita kok berat amat gitu. Pakai jilbab pertama kali kan terasa berat, panas lah, apalah gitu. Apalagi misalnya suami nggak setuju lah, atau mungkin orang tua kita nggak setuju lah, atau misalnya kita di tempat kerja dibatasi lah kebebasan menjalankan agama kita, ini saja. Itu kan berat itu awalnya. Maka Allah katakan wa allaw istaqamu ala tariqati, kalau istiqomah kau dalam jalan ini la asqainahum ma'an ghadaqo, Allah akan turunkan rezeki yang banyak dari langit. Istiqomah di jalan ini. Itu dalam surat Jin, apa enggak itu? Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku adaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Apa enggak itu? Udah nyampe surat Jin, abasanya bukan abasanya, tabaroknya lupa lagi. Ya itu namanya juga sudah tuh. Nah, tapi kan pahalanya dapat. Ya, tuh ayat berapa tuh? Coba surat Jin tuh. Wa allaw istaqamu, kalau seandainya kamu istiqomah alat tariqati, di jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu apa? Di jalan Islam, di jalan Quran. Ini tentang istiqomah pembahasan kita ini. Ya. Wa allaw istaqamu ala tariqati, seandainya mereka istiqomah ala tariqati, ya, di jalan itu, di jalan itu maksudnya di jalan Islam, di jalan Quran, di jalan Allah, di jalan kebaikan, di jalan kebenaran. La asqainahum, pasti, kata-kata la asqainahum, pasti, asqainahum, kami beri minum mereka, ma'an ghadaqo, air hujan yang lebat dari langit. Ayat 17. Itu aja dulu, bawahnya nggak usah kita bahas. Itu aja dulu, di situ aja dulu. Walaupun itu masih koma. Ini ya minimal pemahamannya dulu, apalnya nggak apa-apa. 2 tahun tak apal-apal juga nggak apa-apa. Ayat berapa? Kan gitu. Wa allaw istaqamu, seandainya mereka istiqomah alat tariqati, di jalan ini. Di jalan itu maksudnya jalan apa kan? Kalau kita sedang belajar Quran ya di jalan Quran ini, di jalan Islam, di jalan Allah, di jalan sunnah. Maka itu bunyinya alif lam, alat tariqati, toriknya itu pakai alif lam, menunjukkan dia apa namanya, ma'rifah, udah tertentu jalannya. Ya, tadi bisa jalan Quran, kalau dalam konteks kita ya di jalan Quran. Kalau di jalan Quran pasti jalan Allah, pasti jalan sunnah, pasti jalan Islam. Apa la asqainahum? Pasti kata Allah. La itu pasti, asqainahum, kami berikan mereka ma'an ghadaqo, air yang lebat, yang banyak dari langit. Nah maksudnya air itu apa? Itu maksudnya adalah rezeki, kemudahan, macam-macam. Jadi nggak usah khawatir. Memang awalnya berat istiqomah itu. Pertanyaannya kenapa mesti istiqomah? Harus istiqomah Bu. Kalau nggak istiqomah nggak dapat. Karena ini bagian dari ujian istiqomah itu. Ya kalau awal-awal, maka saya bilang tadi, mengapa istiqomah baru dapat? Ya kalau lah awal-awal langsung dikasih.
Ya semua orang tobat kan gitu. Kan semua orang tobat. Baru dia tobat langsung kasih kemudahan sama Allah. Begitu dia tobat langsung dibuka dulu. Ditobat, weh nggak bisa gitu. Panjang, Allah uji dulu. Jangan-jangan kau tobatnya karena sesuatu. Sengaja diuji Allah dulu. Jadi pertama juga, kau tinggalkan nggak jalanin. Jangan-jangan awalnya dia benar, baru kena uji dikit dia lari, bisa aja gitu. Dalam surah Al-Ankabut, ketika Allah ujikan, kalau Al-Ankabut awal-awal kan tentang ujian. Ya, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamu alladziina sadaqu wa la ya'lamu kadzibin. Lihat dalam surat Al-Ankabut surat ke-29. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan beriman, kami biarin aja dia, tidak kami uji lagi, langsung dikasih kemudahan? Enggak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami menguji orang-orang yang mengatakan itu sebelum kalian tuh, mengatakan beriman. Dengan ujian itu Allah mengetahui wala ya'lamu sadaqu, siapa yang benar imannya, wala ya'lamul kadzibin, siapa yang dusta imannya. Jadi uji dulu istiqomahnya enggak. Nah, makanya lihat ayat 9-nya, ayat 9 itu ayat 8-nya tuh, lanjutannya misalnya. Coba lihat tuh. Ketika orang diuji, awalnya dia berusaha benar. Wa minan nasi may yaqulu. Coba lihat tuh, ayat 8 atau 9-nya tuh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Coba lihat tuh ayat itu. Baca itu. Nah, makanya baca Quran itu di samping menghafal, lihat terjemahannya, sambil hafal terjemahannya. Oh, sambil dibaca, terjemahannya dimasukin. Terjemahannya dapat, maknanya dapat, hafalannya pun dapat. Dan nanti yang masuk ke dalam menjadi hidup kita sebagai pembimbing dan pendamping itu pada maknanya. Ya, 8 atau 9, Bu? 10. Ayat 10. Nah, coba baca terjemahannya, Bu. Dan di antara manusia Kalau dengar, di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. ya, terus Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukanlah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? ya, ini kan orang-orang yang berimannya gitu, pengen enaknya doang. Jadi begitu tobat pengen langsung dapat ini, akhirnya gitu. Nah, tiba-tiba begitu dia beriman dapat ujian. Udhiya fillah itu maksudnya mereka diuji, ya tersakiti ketika mereka beriman kepada Allah, jalannya agak terjal. Akhirnya apa? Ja'ala fitnatan nasika, dia pikir ujian manusia itu, ya penderitaan dibikin manusia itu dia anggap seperti azab Tuhan gitu. Akhirnya dia lari lagi. Nah, jadi memang makanya harus begitu istiqomah Allah lihat. Makanya kalau saya dari dulu saya mengatakan minimal 3 tahun, baru nampak nanti reaksinya. Ini yang baru-baru tobat nih, siapa nih? Anak-anak yang ada nih. Nggak bisa kau langsung begitu kau tobat, enggak. Pasti ujiannya ada dulu. Minimal 3 tahun. Maka pesantren kita bikin 3 tahun. Itu 3 tahunnya kalau bener. Kalau nggak bener bisa 10 tahun. Kalau naik turun, masuk keluar ya 20 tahun. 3 tahun baru ada terasa nanti manfaatnya itu. Hidup terasa terbimbing, hidup terasa dimudahkan, hati lebih tenang, ada jalan kemudahan. 3 tahun. Ibarat pohon itu kalau kita tanam, nah 3 tahun dia baru berbuah. Tahun pertama kan belum ada buahnya, akarnya dulu ke bawah. Habis itu baru batangnya agak besar, udah ada kuat semuanya, baru dia berbuah. Kalau tak kuat, nanti akarnya nggak berbuah, ya mati cepat dia. Makanya tumbuhan-tumbuhan yang nggak berbatang, akarnya pendek, itu kan umurnya sebentar. Contoh buah apa? Semangka. Itu kan begitu buah apa? 3 bulan. Habis apa dia? Mati. Habis. Gitu. Jadi harus kuat dulu akarnya. Jadi kalau jangan perasa 3 bulan, enggak. Ini uji dulu sama Allah. Betul nggak onoi kata Allah imannya? Jangan-jangan bukan betul, macam betul aja. Begitu uji dikit tumbang. Istilah saya itu 3 tahun. Itu kalau betul, ada 3 tahun. Ada ketenangan,
ada kemudahan, ada jalan, ada nanti muncul tuh yang saya katakan tadi tuh, datang dari Allah, macam-macam nanti tuh. Nah, balik pada tadi, memang awalnya kita istiqomah, pasti ada jalan, pasti akan ada kemudahan, pasti akan ada pertolongan. Nah, balik pada kita tadi. Jadi oleh karena itu, jadi kalau kita hidup bersama Quran, yang untung siapa? Kita hidup, kita terbimbing, hidup kita terjaga. Ya kan hidup ini kan sebentar, kita akan bakal mati. Kalau hidup kita terjaga terbimbing, insya Allah matinya pasti husnul khotimah. Hati kita tenang, ya, hidup terbimbing, hati tenang apa? Kemudahan datang dari Allah Subhanahu. Pertolongan pun datang dari Allah Subhanahu. Tapi kalau sebaliknya enggak. Nah, balik pada kita. Nah, syaratnya apa? Itu yang penting tuh syaratnya. Jangan-jangan udah Ustaz, aku udah ngaji, udah ikut, udah begini, kok juga enggak ini. Kata Ustaz 3 tahun, aku udah 15 tahun, kok masih gini-gini juga hidupku. Hati-hati. Bukan Allah yang salah, tidak. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janjinya. Berarti apa? Syarat dan ketentuan tak kau pakai. Nah, kira-kira gitu. Kan namanya jangankan ini. Ya mereka yang sekarang yang apa itu aja. Wah, akan dapat hadiah ini, dapat ini. Itu kan tetap ada tanda bintang kecil gitu. Apa bintangnya? Syarat ketentuan berlaku. Udah kok nggak dapat nih? Itu ibu baca bintang aja nggak? Apa bintang? Nggak pakai, ya nggak laku lah dia. Ya contoh kan, beli 5 dapat 7 gitu. Kita udah beli 5 harusnya. Cuman ketentuannya apa? Ketentuan belanja di atas 1 juta. Bintang kecil ya. Kita baru 300.000 nggak dapat. Bintangnya di atas 1 juta kan gitu. Bintangnya itu kadang-kadang bikin. Yang parah kalau jualan tuh kan dari jauh kita pikirkan apa? Sekilo 5.000 dia bilang kan. Begitu datang kecil 1/4 kilo katanya kan. Rupanya 1/4 kilo, ini kecil, 1/4-nya kecil tuh kilo gitu loh kan. Ini pas 1/4-nya kecil, rupanya 20.000 rupanya. Sengaja orang datang doang. Ada kadang-kadang gitu. Nah, balik pada kaji kita. Nah, syaratnya apa? Ini penting syarat itu. Satu, syaratnya adalah ikhlas. Syarat pertama itu ikhlas. Ikhlas itu artinya kau kerjakan itu, kau berjuang di situ, kau hidup bersama Quran itu. Lagi-lagi Quran ini kalimat siapa? Siapa yang nurutkan Allah, maka kau mengerjakannya, kau hidup di situ harus karena Allah, bukan karena yang lain. Walaupun karena Allah itu nanti bisa derivasinya macam-macam ya. Karena pengen surga itu juga bagian dari karena Allah. Ya, gitu. Pengen dapat pahala, cuman levelnya agak rendah. Tapi tetap itu bagian dari, karena surga itu yang ngasih kan Allah juga. Pahala itu Allah, nggak apa-apa. Tapi itu masuk agak bab agak rendah dikit lah. Ya, buat orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu nggak apa-apa, kita kasih semangat. Ya, tapi kok udah tua-tua gini, udah lama masih juga kayak gitu juga, nggak naik level dong. Jadi harus naik level dong. Ya, jadi harus ikhlas. Itu artinya kita belajar Quran, kita baca Quran, kan itu ada 7 tingkatan Bu ya. Ya, hidup bersama Quran itu kan 7 tingkatan. Mungkin kita baru 2 tingkatan, 3 tingkatan kan gitu. Tingkatan pertama itu kita baru baca doang. Bacanya pun harus baca yang benar. Itu tingkatan pertama. Nah, Ibu baru yang mana nih? Tuh, tingkat yang kedua menghafal. Hafal. Jadi Quran tidak cukup dibaca, tapi harus dihafal. Pelan-pelan hafal. Berapa yang kita bisa? Karena nanti kan Quran ini kan dipakai dalam sholat. Nanti kalau kita agak tarik yang luas, Allah kan memberi 2 alat kepada kita ya. Untuk berhubungan dengan Allah itu kan 2 dikasih Allah. Satu sholat, satu Quran. Kalau sholat alat untuk kita ngomong sama Allah, kalau Quran alat Allah ngomong sama kita. Nanti kasih. Kalau 2 ini kita jaga, selamat. Cara kita berhubungan sama Allah itu cuma 2 Bu. 1 sholat, 2 Quran. Sholat dikasih Allah alat agar kita bisa ngomong sama Allah, alatnya sholat.
Sedangkan Quran alat Allah ngomong, kita gak ngomong sama Allah. Ya Allah, ya apa kata Allah, nggak ada kayak gitu. Yang paling ngomong bisa gitu cuma Nabi Musa, itu pun sebentar, sekali dalam sepukul-sepukul. Rasulullah ketika apa? Isra, ya itu pun sekali dalam seumur-umur. Gak bisa kita ngomong langsung sama Allah. Tapi Allah kasih medianya. Media Allah ngomong sama kita, ini Quran. Makanya kau baca semuanya. Nah media yang kedua, ya kita ngomong sama Allah. Nah kalau dua nih kita jaga, pasti aman. Nah, balik tadi itu kalau kita belajar bab yang lain lagi tentang keutamaan sholat, ya gitu. Makanya orang kalau sudah menjaga sholat sama menjaga Quran, aman aja hidupnya. Jaga aja dua itu. Kau jaga sholat kau yang bagus, kau jaga Quranmu, udah terbimbing hidupnya. Jaga sholat karena ini menjadi sarana kita untuk terus menghubungi Allah sebagai alat curhat kita. Sedangkan Quran ya alat Allah, jawaban-jawaban dari ngomong kita itu apa? Quran nanti. Nggak mungkin Allah, ya Allah namanya ilham. Ya. Ya, tapi itu ilham itu udah level tingkat tinggi gitu loh. Yang ada Allah turun Quran dulu. Ya Allah, kok susah kali hidupmu, gimana gini kok gini. Nah, baca, sabarlah kau, kata itu jawabannya. Jawabannya ada, tapi dalam Quran jawabannya. Kadang-kadang ada yang hebat. Itu makanya salah satu mengapa Quran ada yang hebatnya. Kita buka di bab mana aja itu bisa sesuai dengan peristiwa kita. Ya, langsung ataupun tidak langsung. Mau bab mana kita buka. Makanya ada orang tuh yang kalau dia pusing bukanya. Kacanya kiri kanan. Ada tuh di salah satu dari ini. Ada nanti yang cocok yang sesuai dengan masalah kita atau baik langsung ataupun tidak langsung. Makanya salah satu kalau ngajak orang mau beriman kepada Quran, kau punya masalah apa gini, nah kau silakan buka Quran halaman apa aja. Nah coba kau lihat. Kok cocok ya katanya. Ya begitu. Dia ada jawaban di Quran. Jadi yang nunggu, ya Allah, kok tak kau jawab ya Allah. Mudah aku jawab, cuman tak kau baca. Kan kayak gitu, betul. Nah, baca kita. Nah, tahu kalau kita malas baca, ada satu lagi jalan kan? Ya nanya sama ustadz. Maka ustadz yang baik pasti dia ngajarin Quran. Oh, jawabannya ada di Quran ayat sekian. Atau sekarang udah apa namanya? Udah enggak ini udah ada sekarang ChatGPT. Ada Google tinggal hey ChatGPT. Aku maksudnya apa ada solusi dari Quran? Ada nggak sih coba? Sekarang ada nih, coba apa? Jawab. Di Quran dia dijawab. Bukanlah surat ini. Nah, kita tinggal buka sih ada ChatGPT. Gratis lagi ChatGPT itu sekarang. Ini bukan ini teknologi ya, tapi itu kan konteks kita mau sendiri, tapi tetap aja harus dibimbing nanti. Tapi itu dalam tahap awal. Makanya sekarang kan banyak orang masuk Islam kan gara-gara salah satunya AI ini ChatGPT ini. ChatGPT, Tuhan yang betul kira-kira Tuhan agama apa? Islam. Fair jawabnya. Gitu. Agama yang benar siapa nih? Islam. Bilang gitu. Kok bisa gitu alasannya? Disebut alasan 1, 2, 3. Oh iya kata orang. Ini kan fair. Dia bukan apa namanya? Dia bukan punya perasaan tersinggung, nggak ada. Dia fair aja dia, sesuai dengan ilmu yang ada. Balik kita pada tadi. Walaupun tidak boleh bergantung. Artinya sebagai pembukaan awal dia ini benar. Walaupun kalau dalam-dalam nggak bisa juga. Ada kawan kan tafsir dia pakai tafsirnya ngaco juga gitu, ngarang dia. Kembali kita pada yang tadi. Ya. Jadi untungnya siapa? Ya kita juga. Allah yang kasih keuntungan gitu. Nah, cuman apa? Syarat ketentuan berlaku. Syarat pertama apa? Ikhlas. Jadi bukan karena apa-apa. Kenapa kok ini nggak enak sama ustazah itu? Kalau nggak hafal nanti kita kena setrap misalnya. Atau malu. Nggak ada urusan. Kau menghafal itu biar kau tahu apa namanya kalimat-kalimat Allah yang akan Allah tanamkan dalam hatimu. Kan itu. Bukan hafal tuh karena tadi kan tingkatan ya. Nah, paling cetek apa tadi? Baca.
Bacanya harus benar. Yang kedua, hafal. Udah hafal belum, Bu? Nah, kalau hafal berapa yang bisa? Nggak cukup hafal. Yang ketiga adalah pelan-pelan paham, baca terjemahannya. Paham, dipahami. Kalau nggak paham, nggak bisa. Ya, paham pun nanti tingkatannya macam-macam. Ya, mulai dari paham apa? Mulai dari paham terjemahan sampai kalau bisa paham yang paling bagus itu sampai paham hukum-hukumnya. Kalau sampai begitu, bukan paham terjemahannya. Ya, kalau bisa kalau paham sampai hukum-hukumnya. Minimal harus sampai paham hukumnya. Karena kan nanti hukum itu yang nanti akan membimbing kita. Maksudnya hukum itu mana boleh, mana nggak boleh. Kan gitu. Mana wajib, mana sunnah. Nah, ini kan ada minimal sampai itu aja. Jadi yang paham yang pertama, paham apa? Paham umum saja, baru paham yang kedua, paham harus sampai pada hukum-hukumnya. Udah cukup nggak? Belum. Udah paham sampai hukumnya, yang kelima, amalkan. Nggak, itu 2 tingkat tuh, paham apa namanya? Paham ini, paham hukum. Jadi terjemah, baca terjemah. Habis itu apa? Pahami hukumnya. Makanya perlu belajar. Oh, ini hukumnya apa? Bukan hukum tajwid ya. Kan ayat Quran itu kan tentang bicara tentang hukum lumayan banyak, sekian ratus. Ya, walaupun isi Quran itu bukan hanya hukum. Ada sejarah, ada alam semesta, ya, ada akhlak, banyak. Ada hal-hal yang gaib, banyak. Jadi kita minimal apa? Karena yang terbimbing itu pada hukumnya itu yang membimbing hidup kita. Nah, yang kelima, amalkan. Udah tahu hukumnya, diapain? Diamalkan. Isinya minimal ya isi hukumnya itu dulu. Udah, baru yang keenam, ajarkan. Harus ngajar. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'an. Makanya kalau ngajar itu pada hakikatnya kita dapat semuanya. Kalau ngajar itu kita dapat juga bacanya, kan kita ikut baca juga. Yang kedua, pasti kalau kita ngajar kan kita hafal juga yang kita ajarkan. Yang saya ajarkan tadi kan saya kan hafal ininya, kan begitu. Nah, yang kita ajarkan pasti kita paham juga, berusaha memahaminya. Nah, jangan sampai kita ngajar nggak kita amalkan, nanti jaka sembung makan permen. Nah, baru yang terakhir, yang paling tinggi itu ya seperti Al-Quran, berarti hidup bersama Quran, atau Quran itu hidup dalam diri kita gitu loh. Kita menjadi Quran yang berjalan. Itu paling top itu Nabi dan para sahabat. Kita nggak usah sampai di situ lah. Sampai 6 aja udah jago kali. Jadi kita akhlak kita sudah akhlak Quran, itu udah paling top. Itu apa? Kana khuluquhul Quran. Itu paling top itu. Jadi Quran sudah menjadi apa? Menjadi akhlaknya kita. Kita menjadi Quran yang berjalan. Kalau bahasa Inggrisnya the living Quran. Quran yang berjalan. Nah, itu top tinggi banget lah. Kita nggak usah sampai situ lah. Sampai level 6 pun udah bagus banget. Ya harus. Namanya orang tua harus sampai level 6 kita. Kita harus ngajarin anak kita. Gimana kita mau ngajarin anak kita Quran kalau kita tak pandai baca Quran? Gimana kita mengajarkan Quran kalau kita nggak hafal? Makanya perhafal juga, minimalkan hafal yang anak kita, yang bisa kita ajarkan hafalan kita. Sekarang udah kadang Ustadz, hafalan anak saya lebih bagus, ya udah nggak apa-apa, udah kelewat kan nggak apa-apa. Minimalkan kita untuk buat diri kita lah, atau buat teman-teman ngajarin orang lain. Makanya paling bagus tuh kalau udah punya ilmu ajarin gitu loh. Kalau nggak bisa ngajarin anak sendiri, ya ajarin anak orang. Nggak bisa ngajarin istri sendiri? Oke, balik ke paling tadi. Ya, jadi gitu. Jadi syarat ketentuan berlaku. Apa syarat pertama? Ikhlas. Kalau tak ikhlas tak bisa selesai semua. Apapun ceritanya.
kita kerjakan ini, kan dari Allah saya bilang, bergabung ke pesantren Hilal, ikhlas. Bukan karena pesantren Hilal itu enak, bukan karena murah, bukan karena ustadznya asik, bukan. Apalagi karena ustadznya ganteng, tambah lagi parah. Ada. Ya karena kita pengen dapat hidayah kebaikan di sini. Ya, jadi gitu. Pengen dibimbing sama Quran, pengen dapat hidayah Allah. Itu bagian dari ikhlas juga tuh. Pengen dapat hidayah Allah, pengen dapat bimbingan Quran, itu semua bagian dari ikhlas. Jadi bukan karena dunia, bukan karena dunia itu macam-macam, dunia itu macam-macam, bukan hanya karena uang, enggak, ya karena enggak enak, karena terpaksa, karena kadung, udah kecebur, jangan juga. Atau karena suaminya ustadz. Ada yang kenapa aku? Habis suamiku ustadz, nggak enak juga. Biar aku bisa ngimbangi suamiku, kan gitu. Ada juga pesannya. Jadi bukan karena itu embel-embel semua itu. Kalau itu enggak, syarat pertama. Nah syarat yang kedua ini agak berat, harus sungguh-sungguh, harus mujahadah, harus serius, gitu loh, jangan main-main. Macam tadi, udah baca Quran, ngagaleong terus, itu sudah hasil kesungguhan, ya nggak apa-apa. Yang dinilai Allah kan kesungguhan kita. Tapi kalau kau belum sungguh-sungguh, ya nggak dapat nilainya, malah bisa berdosa. Karena Quran itu salah baca maknanya bisa salah, panjang pendeknya bisa salah. Jamal indah, Jamal onta. Jamaluddin apa? Jamal agak panjang dikit, bukan Jamaluddin. Onta agama kan enggak. Jadi gitu, banyak yang kadang-kadang bisa berbahaya artinya. Gara-gara salah panjang pendeknya. Oke, ya jadi gitu. Jadi harus dengan kesungguhan. Ya, kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Ya tadi menghafal itu ya sungguh-sungguh. Ustadz udah 20 tahun nggak apa-apa, tapi dengan sungguh-sungguh, bukan karena main-main. Tapi kalau aja, nengok TV pintar, nggak ada nilai pahalanya kecil banget. Nah baru yang ketiga, ini yang paling penting, sabar dan istiqomah. Ini istiqomah itu. Mengapa istiqomah itu penting? Karena Allah nanti kasih nilai kalau udah di ujung. Nanti kalau udah Allah lihat kesabaran kita, udah nampak, nah ini baru. Seperti sabar istiqomah tidak berhenti kecuali darurat. Atau kalau ujungnya nggak berhenti, kalau nggak mati. Kapan kau berhenti baca Quran? Mati. Lagi dapat haid, menghafal. Lagi sibuk, itu gunanya menghafal. Coba, saya kalau nggak gitu di mobil, saya ngapal. Maka saya lebih senang naik mobil tuh saya nyupir daripada saya disupirin. Kenapa? Kalau saya nyupir saya bisa ngapal, bisa zikir. Kalau saya disupirin, buka ini penyakit, santai melamun. Maka saya lebih senang menyupir sendiri, walaupun tetap supirnya ada. Gitu. Kata orang pikir mana supir mana apa ini kan? Pikir orang yang bos kan yang disupirin. Biasanya kenapa? Ya biar bisa menghafal gitu loh. Karena kalau itu penyakitnya kadang-kadang ya mesti buka HP lah, bisa apa macam-macam lah. Tapi kalau enggak. Nah jadi ibu-ibu juga gitu. Nah itu salah satu hidup bersama Quran itu harus ada satu hari kita baca Quran. Kalau tak buka Quran, hafal berapa? Tak bisa 1 juz, setengah juz, nggak bisa setengah juz, seperempat. Kalau nggak bisa 2 halaman, berapa bisa? Harus ada tiap hari yang kita baca. Jangan ada berhenti, jangan ada nganggur. Itu dari sabar dan istiqomah, gitu loh. Ini nggak lebaran libur. 2 minggu nggak baca-baca terus. Gimana? Itu gunanya level 2 tadi, menghafal. Itu gunanya. Karena ketika kita nggak sempat kita buka HP, nggak sempat kita baca Quran, kita bisa apa? Wah, kita ngapal. Jadi zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Enggak apa-apa itu aja, ulang lagi.
Dapat pulang udah balik ini ya jannati wa nas wadduha wal laili. Itu aja walaupun cuma itu hafalnya, itu aja terus. Satu hari berapa kali? 3 kali. Yang penting ada yang dibaca. Kan Quran juga. Kan bunyi ayatnya apa? Faqra'u, surat apa itu? Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Al-Muzammil ayat terakhir, ayat 19. Bacalah mana yang mudah. Kalau dalam konteks menghafal, hafallah mana yang mudah. Biar bisa ini. Wadduha ya terus. Nah, surah Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 19, ayat terakhir. Dimulai dari apa? Ayat 20. 20. Ayat terakhir ya pokoknya itu. Dimulai dari apa? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Bu, kalau udah apalnya enak, kita bisa potong-potong. Bisa potong-potong, udah apal. Nah gitu. Ya makanya harus nyampe. Makanya tadi harus serius. Sungguh-sungguh. Nggak usah salah menyalahkan kalian. Udah. Jadi gitu. Nah kalau 3 ini kita jaga, sudah istiqomah, sudah ikhlas, sudah sungguh-sungguh, sampai itu, udah lihat aja nanti. Ada aja jalan, ada aja kemudahan. Nah jangan-jangan saya bilang tadi, kok udah mentok Ustadz, jangan-jangan nggak ikhlas. Karena kunci pertama itu jangan-jangan nggak ikhlas. Kalau kita udah merasa nggak sabar aja dikit, jangan-jangan kedua, jangan-jangan belum sabar. Karena kita kok diuji kan nggak sabar. Sebenarnya udah dikit lagi mau ditolong Allah, kita ngambil jalan lain. Kan banyak orang kayak gitu. Udah dikit lagi Allah mau tolong, nggak sabar. Udah mau dikasih rezeki nih, gratis Allah kasih. Nggak mau kita ngutang, ya sudah. Kau dapat utang kau itu. Kalau kau sabar dikit, kau dapat gratis kata Allah. Nggak sabar kita ngutang. Kalau kau sabar dikit, dapat kita gratis. Maka boleh saran minta sama Allah, itu minta yang gratis. Ya Allah, aku mau gratis, jangan mau yang utang. Kan sama aja bagi Allah, utang sama gratis, sama mudahnya. Cuma bagi kita repot kalau ngutang. Ya, jadi gitu. Apalagi kalau ngutang nggak berbunga sih, ngutangnya pinjol, dijerat leher kita udahlah riba, udahlah ini, waduh. Nah itulah hidup tanpa bimbingan Quran. Nah jadi kalau udah gini, nanti baru lihat rasakan keindahannya, indahnya hidup bersama Quran, indah, asik, apa lagi? Ya kalau tenang kan udah efek. Itu udah di bawah itu. Ini udah di atas tenang itu masih indah dan asik gitu loh. Itu nggak bisa dapat kecuali kita udah sampai pada level apa tadi? Istiqomah. Udah. Asik aja kita. Bagi orang mungkin berat, bagi kita asik aja kita. Menghafal nggak? Asik aja, nggak ada masalah. Insya Allah. Makanya salah satu banyak orang yang tahu Islam, ya, tapi nggak masuk Islam. Tahu dia Islam benar, nggak masuk Islam. Banyak tahu dia Islam benar, tapi dia nggak masuk Islam. Jadi dia taunya benar hanya dalam konteks ya isi kepalanya doang. Ada juga orang yang udah tahu dia masuk, tapi nggak asik. Akhirnya keluar lagi, nggak asik deh, karena tadi bisa jadi nggak ikhlas. Dia kan menjalankan, wah Islam nggak enak, semua apa namanya nggak boleh, sedikit nggak boleh kan gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus ini, harus itu, kan capek. Kalau nggak ikhlas, kalau ikhlas lihat nanti, memang awalnya capek sebentar, itu sebentar, tapi habis itu ada kemudahan. Karena bunyinya kan yuridullahu bikumul yusra, Allah pengen kita mudah, wala yuridu bikumul usra, Allah nggak susah, kita pengen kita susah. Wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa, surat apa itu? Surat Al-Lail. Apa enggak? Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kalau kita hidupnya benar, pasti dikasih kemudahan. Tapi kalau hidupnya nggak benar, ada kesulitan. Jadi balik kita pada tadi. Ya, mari kita jaga ini. Jadi kalau mau sampai pada level asik dan indah, apa tadi? Hiduplah bersama Quran. Syaratnya sabar, ikhlas. 2, serius sungguh-sungguh. 3, sabar. Boleh dibikin 3, 4 istiqomah, boleh. Apa yang kita lakukan? 1, baca dulu dengan benar, belajar kalau belum bisa. Habis baca, hafal. Udah hafal, ya, jangan hafal semua dulu, sebagian nggak apa-apa, baru pahami terjemahannya. Terjemahan itu makna umum. Baru yang keempat, pahami hukum-hukumnya. Karena yang bimbing hidup kita itu hukumnya. Yang kelima, amalkan. Udah tahu hukumnya, amalkan. Hukum pakai jilbab, tahu surat berapa? Surat 30. Surat 33 ayat 31. Satu lagi surat 59. Surat 24 31. Surat 33 59. Al-Ahzab. Gitu. Oh tahu, amalkan. Udah tahu hukumnya, amalkan. Makan yang halal, makan yang haram, tinggalkan. Judi, tinggalkan. Riba, tinggalkan. Dan seterusnya. Pahami hukum-hukumnya. Karena hukum-hukum itulah nanti yang akan banyak membimbing kita. Udah dipahami, amalkan. Udah diamalkan, ajarin. Orang ngajar itu dia mendapat pahala yang sebelumnya. Orang ngajar tuh pasti dia ikut membaca juga. Pasti dia akan paham apa? Pasti dia mungkin paham. Nggak mungkin mengajarkan, ngaco nanti ajarannya. Kalau kita ngajarin orang yang nggak kita amalkan, orang mencoba betul orang. Makanya yang capek itu jadi ustad. Makanya ustad kalau ceramah di depannya istri stres itu. Kalau dia ngajarin nggak betul, istri di rumah nggak kayak gitu kok. Dalam hatinya kayak gitu. Ya ada orang yang stres tuh kalau di sini stres gitu, nggak tahu mau diapain. Kan di rumah beda gitu loh. Dengan apa yang maka stres, maka dia nggak mau bawa istri ceramah. Udah kok di rumah aja kau, ngapain kau ikut-ikut? Terus kita juga senang kita di pagi di depan istri kita, tambah semangat kita. Apalagi kita senyum-senyum terus kan. Nah jadi gitu. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli Quran. Orang ahli Quran itu menjadi ahli Allah, ahlillah istilahnya. Orang yang ahli Quran itu ya tadi, orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang memahaminya, orang yang mengetahui hukum-hukumnya, orang yang mengamalkannya, orang yang mengajarkannya. Apalagi paling top, orang yang Al-Quran udah menjadi akhlaknya. Itu dalilnya karena khuluquhul Quran. Orang itu sudah menjadi Quran yang berjalan. Ngomongnya Quran, apa yang dibuatnya Quran, apa yang dipikirkannya Quran. Kalau kita gak usah sampai itu top banget deh. Itu biarlah para rasul, para sahabat dan orang-orang yang terpilih. Kalau kita belum, jauh. Ya, jadi gitu. Oleh karena itu mari mudah-mudahan kita kalau sudah menjadi ahli Allah, di dunia hidup kita akan dijaga oleh Allah, apalagi di akhirat. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tadi apa yang disampaikan di Islam lebih terang, Allah akan menguatkan iman kita. Tapi mungkin ada hal yang ingin ditanyakan kepada beliau. Persilakan. Udah jam 11. Iya, Ustaz.
Perasaan ngomong masih 15 menit. Memang kalau ada istri tambah semangat, gak kerasa. Tapi kalau nggak ada istri saya tadi 15 menit pulang saya itu. Ya betah ya. Ada daya pandai juga kalian ya, kalian panggil istriku kemari. Ada tanya? Apa? Mita, kok agak senyum kok? Apa kau tanya? Mita, malu-malu kau? Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa. Yang mudah-mudahan ya dengan segala usaha kita, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha pemberi, apa istilahnya? Pemberi, ya apakah pemberi semangat? Maka kita harus terus berdoa. Ya, dan juga mau tahu, jadi beda-beda orang, beda-beda ini, jangan disamakan, semua orang nggak sama. Sungguh-sungguhnya Ustadz, ya beda dengan sungguh-sungguhnya kalian. Sabarnya, beda-beda orang. Ada orang begitu, kok kayaknya dia nggak sabar, Buddha itu udah usaha yang paling maksimal, beda-beda. Yang paling bisa menilai siapa? Ya Allah gitu loh. Jadi nggak semua, jadi jangan samakan kita sama orang lain, beda-beda gitu. Kok dia enak kali, dia kok bisa cepat, kok nggak bisa? Sudah dia kayak gitu lah kasihkan, ya udah. Jalan ini apa yang menjadi tugas kita gitu loh. Ya. Jadi nggak usah nggak usah iri, apalagi sampai kecil hati. Kalau ada orang yang mungkin bisa lebih cepat dari kita, nggak usah. Masing-masing orang beda beda faktnya dan Allah Maha tahu gitu loh. Iya. Mungkin kita baca 1 ayat 2 ayat pahalanya sama dengan orang yang membaca 1 juz. Karena kita 1-2 ayatnya udah dengan pengorbanan gitu. Jadi Allah Maha luas dalam menilai seseorang. Ya. Jadi gitu. Ya, mari kita doakan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita juga kita doakan bisa hidup ya bersama Quran dan Quran menjadi pedoman hidup kita semuanya. Ya kita ikuti aturannya, kita ikuti pesan-pesannya dan juga menjadi hiburan bagi kita dalam kehidupan dunia dan juga akan memberi syafaat nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyin ya, ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wes baterai jangan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah itu doanya. Doa top, doanya udah paling top, doa Quran. Dah, silakan. Atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua, semoga akan menambah semangat kami untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran, dan mencapai tingkatan tadi 7 kata Ustaz ya, terlalu berat, tapi mungkin sampai 6 gitu ya Ustaz. Insya Allah kita menjalankannya dengan baik. Selanjutnya ada kenangan dari kami sebagai tali kasih dari ibu-ibu di Mar'atul Solihah. Begitu kepada ibu Yuri kami silakan memberikan kenangan. Saya mohon untuk berbahas. Kayak gini-gini pula. Aduh, malas lah. Kita makan di sini aja. Udah Rani aja terima. Rani aja terima. Kasih Ustaz ya. Gimana?